Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semoga dalam keadaan sehat semua dan semakin semangat belajarnya ya. Di video kali ini Bu Guru akan menyampaikan mata pelajaran IPA tentang sistem pernafasan manusia dan penjelasan tugas PDR tanggal 12 Agustus tahun 2021. Tujuannya nanti anak-anak bisa menjelaskan sistem pernafasan manusia. Sebelumnya, seperti di video Bu Guru sebelumnya, pernafasan adalah proses menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara yang dihirup adalah oksigen dan udara yang dikeluarkan berupa karbon dioksida. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang penting pada tubuh. Jadi, saat kita bernafas, kita menghirup udara, dan udara akan diambil oksigennya, diproses, dan di tubuh itu mengeluarkan karbon dioksida di paru-paru, kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, yang terdiri dari faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru yang terdiri dari alveolus. Jadi organ pernafasannya ada 3 ya. Hidung, tenggorokan yang terdiri dari faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan yang ketiga adalah paru-paru. Proses pernafasan manusia ada 2. Inspira. Yang disebut inspira adalah proses menghirup udara. Sedangkan ekspira adalah proses menghembuskan udara. Jadi saat proses inspira itu kita menghirup udara ke dalam paru-paru, dan ekspira adalah proses mengeluarkan udara yang telah kita hirup tadi. Itu seperti ini. Organ pernafasan manusia. Kita bernafas melalui hidung. Mengambil udara melalui hidung yang disalurkan melalui tenggorokan untuk masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen. Udara yang kita hirup itu udara yang mengandung oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh melalui paru-paru, yang kemudian dikeluarkan kembali melalui jalur yang sama seperti saat kita menghirup udara tadi, dikeluarkan melalui hidung. Atau bisa juga kita bernafas mengambil udara atau mengeluarkan udara melalui mulut. Tapi di dalam hidung itu ada yang namanya bulu-bulu hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi, jika kita bisa ya bernafas melalui mulut seperti ini, mengambil udara melalui mulut untuk dimasukkan ke dalam paru-paru. Tapi kalau kita mengambil udara lewat mulut, udaranya itu tidak disaring oleh bulu-bulu hidung, karena bulu-bulu hidung itu berfungsi untuk membersihkan udara
yang kita hirup agar kotorannya itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan di dalam rongga hidung itu terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Yang disaring oleh bulu-bulu hidung itu agar kotorannya tidak ikut masuk ke dalam saluran pernafasan. Penghangatan udara. Jadi kalian pernah coba rasakan udara yang kita keluarkan dari hidung itu seperti ini, itu terasa hangat karena telah dihangatkan oleh rongga hidung. Dan proses yang ketiga adalah pengaturan kelembaban udara. Jadi misalnya kalian coba hembuskan nafas kalian di depan kaca, nanti ditiup-tiup seperti ini, nanti lama-lama di permukaan kaca itu akan muncul uap air. Itu bukti bahwa udara yang kita hirup itu telah mengalami proses pelembapan udara. Selanjutnya, setelah hidung kita bahas tenggorokan. Jadi tadi organ pernafasan manusia kan 3 ya, hidung, tenggorokan, paru-paru. Ini hidung, kemudian tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Ini tenggorokan. Tenggorokan itu terdiri dari faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernafasan. Ini persimpangan antara saluran makanan dan saluran pernafasan. Kemudian ada laring. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Trakea adalah ini, merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Ini seperti cincin bentuknya. Kemudian ini ada bronkus yang merupakan cabang trakea menuju paru-paru. Jadi setelah udara dihirup melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan, ini bercabang, ada yang ke kanan dan ke kiri, atau bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan ini mengalirkan udara menuju paru-paru sebelah kanan, dan bronkus kiri mengalirkan udara menuju paru-paru sebelah kiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jadi ini ya, tenggorokan. Kemudian ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Dan bronkus itu bercabang lagi. Cabang itulah yang disebut bronkeolus. Dan bronkeolus itu bercabang lagi, yang disebut alveolus. Alveolus adalah ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pertukaran oksigen terjadi di dalam paru-paru yang terjadi di sini, di alveolus. Alveolus yang merupakan ujung dari bronkus. Nah, setelah oksigen diserap oleh
tubuh melalui alveolus itu akan bertukar dengan karbon dioksida, yang kemudian karbon dioksida itu dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama seperti saat kita menghirup udara yang akhirnya dikeluarkan melalui hidung. Seperti ini proses pernafasan manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Jadi, begini, udara masuk melalui hidung. Yang di hidung itu, di dalam rongga hidung, disaring oleh bulu-bulu hidung, diatur kelembabannya dan dihangatkan. Kemudian masuk melalui tenggorokan, dan di dalam paru-paru ini terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama seperti saat kita mengambil udara. Keluarkan lagi melalui hidung atau mulut. Dan tugas untuk kalian kali ini adalah menggambar alur sistem pernafasan manusia. Untuk mendalami materi, anak-anak bisa membaca materi di buku tema siswa halaman 13-15. Bu Guru berikan contoh sederhana tugas kalian tentang alur sistem pernafasan manusia ya. Seperti ini. Udara masuk melalui rongga hidung, kemudian melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus. Yang tadi ini adalah bagian dari tenggorokan dan menuju paru-paru. Ya, jadi tadi organ pernafasan manusia ada 3 ya, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Begitu, bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.